الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مصيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan adalah sesuatu yang menyebabkan kita bahagia dunia dan akhirat. Ketakwaanlah yang menyebabkan manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kemuliaan manusia di mata selain Allah, seperti di mata manusia bisa jadi mulia itu lahir karena kekuasaan, jabatan, harta, dan lain-lain. Tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan hambanya ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadallah, ketakwaan itu bukan cuma zahir kita seperti salat, zakat, namun ketakwaan yang paling mendasar adalah ketakwaan akidah kita atau ketakwaan batin kita. Bagaimana takwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Safar zaman dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ibadallah, beliau Rasulullah selalu memberikan peringatan-peringatan khususnya di bulan Safar tentang bahayanya akidah atau i'tiqad atau keyakinan yang i'tiqad tersebut, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah terjadi kepada orang-orang jahiliyah di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke atas muka bumi ini. Bahkan i'tiqad itu juga ada pada zaman-zaman terdahulu. Dalam bahasa lain atau dalam bahasa hadis disebut tasya'um atau disebut tatayyur, menganggap sial dengan adanya sesuatu, menganggap sial dengan kehadirannya sesuatu. Salah satu contoh misalnya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, keluarga Fir'aun ini kalau mereka dapat kebaikan, mereka katakan intusibhum hasanatun lana hadhih. Kalau mengenai kepada keluarga Fir'aun kebaikan-kebaikan, mereka katakan ini kebaikan kami, untuk kami, karena kita. Namun ketika ada keburukan yang terjadi kepada mereka, maka mereka langsung menyalahkan kepada Nabi Musa. Pasti keburukan ini gara-gara Musa. Ini Musa sih, ini Musa, ini Musa. Kesialan itu seakan-akan terjadi karena adanya Musa. Itu dalam bahasa hadis disebut tasya'um, atau dalam bahasa hadis disebut tatayyur. Sama di dalam Al-Quran Allah pun katakan demikian. Nah ibadallah, di bulan Safar ini pun
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan dakwah, baik dakwah melalui sirran, pelan-pelan, atau melalui jahriyah, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan orang-orang jahiliyah, mereka memiliki keyakinan i'tiqad yang meyakini bahwa kesialan akan terjadi pada bulan Safar, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa Safar itu bulan sial, Safar itu bulan syum, Safar itu bulan musibah, Safar itu bulan begini dan begitu yang mengarah kepada kesialan. Sehingga tidak sedikit orang-orang jahiliyah kalau bulan Safar tidak ada yang berani menikahkan putrinya atau putranya, karena mereka yakin bahwa pernikahan di bulan Safar membawa kesialan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang gemar berdagang sekalipun, ketika bulan Safar tiba mereka tidak mau berdagang. Kenapa? Meyakini perdagangan mereka pasti akan sial di bulan Safar, tidak akan pernah untung, tidak akan pernah ada yang namanya keberhasilan dalam bisnis ketika dilakukan di bulan Safar. Mereka yakini akan hal tersebut, ibadah Allah. Sehingga Safar itu dikatakan bulan sial, Safar itu dikatakan bulan buruk, Safar itu bulan yang penuh dengan kecelakaan dan lain-lain. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan merubah keyakinan itu. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas daripada kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan bahwa keburukan dan kebaikan terjadi semata-mata takdir daripada Allah, dan kesalahan yang terjadi daripada kita itulah kesalahan yang mutlak kita lakukan di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu di depan sana, maka pastinya Allah menciptakan dua jalan untuk sampai ke titik tersebut. Dan dua jalan itu dibentangkan oleh Allah agar siapa hamba-hambanya yang lulus dalam ujian, dengan dia memilih jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang memilih ingin selamat. Dan ketika terjadi keselamatan itu, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang memilih jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia celaka, dan celaka itu dari Allah atas pilihan dia. Maka ketika ibadah Allah menceritakan di dalam Al-Quran salah satu contoh tentang rezeki, ada yang halal, ada yang haram. Salah satu yang disenderkan oleh Allah halal dan haram dua, jual beli dan riba. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ada dua jalan di situ. Tinggal Anda dengan dua pilihan dari Allah, mana yang akan Anda pilih. Maka ketika Anda memilih bai', maka di situ ada ridha Allah, di situ ada kebahagiaan, ada keberkahan, ada pahala, dan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada orang memilih mengambil jalan yang haram, mengambil jalan yang dibenci oleh Allah, tidak kuasa memerangi nafsunya dan bisikan syaitan, akhirnya terjadilah keburukan, terjadilah dosa, terjadilah siksaan, na'udzubillahi min dzalik. Maka itu semua tidak terlepas dari kudrat dan iradat Allah, namun atas pilihan dari hamba tersebut yang menginginkan dirinya untuk mendapatkan musibah dan celaka. Maka ibadah Allah, kembali kepada apa yang Nabi ajarkan ketika melihat orang jahiliyah punya keyakinan demikian. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Safar itu dengan sebutan Safarul Khair, Safar yang baik. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan jahiliyah bahwa akan terjadi kesialan ketika menikahkan putra-putri di bulan Safar,
Akhirnya Nabi menikahkan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah kepada sahabat yang bernama Sayyidina Ali, dinikahkan pada bulan Safar. Dan kita melihat kehidupannya bahagia, bahkan keturunannya sampai detik ini menjadi keturunan yang penuh dengan cahaya dan kebaikan serta akhlakul karimah. Keyakinan itu dibatalkan oleh Nabi Muhammad karena itu keyakinan yang buruk, keyakinan yang tidak baik, keyakinan dan yang tidak benar, bahkan kalau terus diikutkan bisa menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu ibadallah, di bulan Safar ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan safarul khair. Adapun terkait masalah musibah, masalah bencana, di depan semua manusia itu ada bencana, ada musibah. Orang yang bawa kendaraan pun di depannya ada musibah. Bisa jadi dia celaka, bisa jadi dia tabrakan, bisa jadi jatuh ke jurang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk rajin bersedekah. Kenapa? As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah mencegah kepada bala, musibah, bencana. Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir, karena zikir pun menyebabkan orang yang zikir kepada Allah selamat daripada bala dan bencana. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dawamul wudu, karena terus-terusan punya wudu menyelamatkan kita dari musibah. Rasulullah mengajarkan begitu banyak agar kita aman daripada musibah. Sampai-sampai ada sebuah doa yang diajarkan. Dan Rasul mengatakan, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak dengan qadha kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Minta kepada Allah agar dicegah daripada bala dan bencana. Namun ada hal yang perlu kita fahami ibadallah. Melalui ketakwaan yang benar, melalui ketakwaan yang didasari dengan ma'rifat kepada Allah, kita harus sadar diri bahwa musibah yang paling kita takutkan di atas muka bumi ini adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ketika ada orang begitu khawatirnya dengan gempa, ketika ada orang begitu khawatirnya dan takutnya dengan banjir, gempa, banjir, kebakaran, musibah yang lain-lain, mereka begitu takutnya. Sampai ada virus dan lain-lain, mereka begitu takutnya. Yang padahal kalau kita melirik kepada ajaran dari Kangjeng Nabi Muhammad, ketika ada orang wafat dalam keadaan tertimpa musibah, terkena reruntuhan, terbawa banjir atau semacamnya, na'udzubillah min dzalik, maka mereka wafat dalam keadaan baik, mereka wafat dalam keadaan syahid, mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, mereka wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah. Apakah kekhawatiran dan rasa takut akan musibah itu seperti yang tadi kita sampaikan itu sebuah keburukan? Tidak. Orang khawatir dengan musibah banjir, bagus. Orang khawatir dengan musibah kebakaran, gempa bumi, virus dan lain-lain, itu baik. Tapi kenapa orang Islam itu yang mengaku la ilaha illallah, mereka tidak punya khawatir, mereka tidak punya rasa takut akan satu musibah yang disebut su'ul khatimah? Kenapa setiap hari kita tidak menjaga daripada su'ul khatimah tersebut? Bagaimana kita jaga dengan salat 5 waktu kita, dengan berjamaah kita, dengan berupaya berusaha jauh daripada yang haram, agar apa? Tidak tertimpa musibah yang disebut su'ul khatimah. Ibadallah, andaikan dunia ini diberikan kepada seseorang semuanya seutuhnya, namun dia tidak diberikan cahaya iman oleh Allah, maka sungguh dia adalah orang yang paling rugi. Andaikan ada manusia yang diberikan cahaya iman oleh Allah dan dia tidak diberikan sedikit pun dari dunia ini, niscaya dia adalah orang yang paling beruntung di mata Allah. Dan kita saat ini ibadallah, Anda hisab diri Anda sendiri.
Hasibu, hisablah diri anda qabla an tuhasabu, sebelum anda dihisab. Coba anda lihat, bukan cuma cahaya iman yang Allah berikan kepada kita, bukan cuma taufik yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah berikan kebahagiaan hidup. Kita bernafas dengan baik, makan dengan baik, minum dengan baik, segala sesuatu dengan baik, diberikan fasilitas-fasilitas dengan baik, masjidnya indah, masjidnya sejuk. Tapi hal itu ternyata menyebabkan kita terkadang lalai dan tidak mengingat Allah. Musibah banjir ini seakan-akan lebih berbahaya daripada su'ul khatimah. Musibah hilangnya mobil seakan-akan lebih berbahaya daripada su'ul khatimah. Musibah hilangnya harta benda kita seakan-akan lebih berbahaya daripada mati dalam keadaan dibenci oleh Allah. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mempertahankan dunianya dan siap mengorbankan akhiratnya. Tidak sedikit orang-orang yang siap menyakiti saudaranya yang lain demi mendapatkan segenggam dunia yang dia akan tinggalkan. Ibadallah, anda liriklah ke belakang. Berapa banyak saudara-saudari kita yang mungkin mendapatkan jabatan lebih tinggi daripada kita, lebih banyak hartanya daripada kita, ternyata dia dapatkan dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak sewajarnya atau tidak sepantasnya. Mereka akhirnya mengalir kepada tubuh mereka hasil-hasil yang haram, hasil-hasil yang dibenci oleh Allah, sehingga secara zahir mereka seakan-akan orang yang mulia karena dipandang oleh manusia karena hartanya, kendaraannya, jabatannya, namun ternyata dia adalah orang yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala karena setiap harinya yang masuk ke dalam kehidupannya hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka oleh sebab itu ibadallah, kami mengajak kepada diri pribadi dan mengajak kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita wujudkan doa kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita ingin bahagia, akhirat kita ingin bahagia, minta dilindungi dari api neraka. Tidak ada jalan lagi ibadallah dalam menggapai hal tersebut kecuali kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjalanan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibadallah, Allah tidak meminta kita untuk bayar kepada Allah, justru Allah yang bayar kita. Allah yang membayar kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah oleh kalian salat kepada keluarga kalian. Wastabir 'alaiha, bersabar dengan hal tersebut. Tekuni terus, sabar terus. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta bayaran dari kalian, karena kalian ketika sholat kalian kami berikan surga, nggak perlu dibayar itu surga, nggak perlu kalian kasih, nggak perlu. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan bayar kalian. Ketika kalian sholat dengan baik dan benar, kata Allah, Allah akan bayar kita. Allah akan berikan rezeki yang berkah kepada kita. Allah akan anugerahkan kehidupan yang layak, pantas, tumaknina, sakinah, bahagia. Itulah yang kita harapkan sama-sama ibadallah. Maka oleh sebab itu ibadallah, mari sama-sama kita bangun dalam kehidupan kita. Bukan cuma diri kita, melainkan kita dan setiap orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Baik itu anak kita, keturunan kita, atau mungkin karyawan-karyawati yang ada di bawah kekuasaan kita. Artinya mereka bekerja di tempat kita, sampaikan kepada mereka agar mereka menjalankan sholat dengan baik, menjalankan perintah Allah dengan baik, dan berusaha menjauhi daripada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan sehat wal afiat,
memberikan panjang umur, memberikan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salah khilaf kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.